Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Iya, Bu. Silakan duduk, Nak. Iya Bu, terima kasih. Lanjut, Nak. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh, iya. Ngomong-ngomong, tadi kesini dengan siapa? Sendiri aja Bu. Pakai kendaraan? Inggih. Oh, iya. Sebelumnya, kalau Ibu tidak salah ingat, nama kamu Sania ya? Iya Bu. Oh, iya. Ibu bisa manggil kamu apa nih? Terserah aja Ibu nyamannya Sania atau bisa juga Nia. Oh, iya. Sebelumnya Ibu panggil Nia ya. Nia kira-kira sudah tahu kan nama Ibu? Lupa Bu. Ya, nama Ibu Mahmudah. Dipanggilnya juga Mahmudah. Jadi Sania bisa panggil Ibu Mahmudah. Ngomong-ngomong nih, Sania kesini kira-kira ada tujuan apa? Apakah ada yang ingin didiskusikan dengan Ibu? Iya Bu, jadi begini, saya itu ada masalah, cuman masalahnya nggak berat sih Bu. Cuman ini berhubungan juga dengan karir saya ke depannya. Iya, kira-kira kalau Ibu boleh tahu apa sih permasalahannya? Jadi gini Bu, orang tua saya itu meminta saya masuk jurusan IPA, padahal saya sebenarnya mau masuk jurusan IPS. Iya, Ibu paham apa yang kamu rasakan. Sekarang kira-kira Ibu mau menyampaikan sesuatu dulu nih sebelum kita melakukan konseling pada hari ini. Nah, di sini Sania tahu nggak apa itu konseling? Tidak tahu Bu. Jadi di sini konseling itu merupakan suatu bantuan yang diberikan konselor kepada konseli dengan tujuan membantu menyelesaikan atau menghadapi permasalahan yang Sania hadapi. Ya Bu, saya mengerti. Lalu di sini juga di dalam konseling itu ada yang namanya asas konseling, yang mana diantaranya ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Nah, Ibu mau jelaskan nih satu-satu. Kalau asas keterbukaan itu adalah dimana Sania harus bersedia terbuka menceritakan semua yang Sania hadapi, Sania alami, supaya kita sama-sama mudah nih mencari solusinya. Dan juga selanjutnya ada asas kesukarelaan. Di sana kita sama-sama sukarela, Ibu sukarela membantu Sania sukarela juga menceritakan tadi dengan terbuka. Nah, lalu ada yang namanya asas kerahasiaan. Di sana Sania tidak usah takut karena semua yang Sania sampaikan akan Ibu jaga rahasianya, hanya Sania, Ibu, dan Allah yang tahu. Iya Bu, saya mengerti. Ya, kira-kira apakah Sania bersedia melakukan konseling? Iya Bu, bersedia. Ya, sebelumnya Ibu juga mau mengingetin nih, di dalam konseling nanti kita ada waktu sekitar 20 menit. Jadi Ibu harap kita sama-sama bisa memaksimalkan waktu ini untuk mendapatkan solusi dari masalah yang Sania hadapi. Dan juga nanti kalau misalnya di 20 menit ini kita tidak bisa mendapatkan hal yang ingin kita capai, nanti Sania bisa datang lagi ke Ibu di pertemuan berikutnya yang mungkin kita bisa janjian selanjutnya. Iya siap Bu. Oke, baik. Nah, langsung saja sebelumnya kita sama-sama mengucapkan basmalah ya. Kita berdoa juga. Nah, langsung saja nih, coba Sania ceritakan apa sih yang menjadi masalah Sania sehingga Sania merasa bingung. Jadi begini Bu, sebenarnya kan saya itu mau masuk jurusan IPS karena jurusan IPS itu pembelajarannya saya suka Bu, karena masalah sosial. Nah itu di situ saya sangat menjiwai Bu. Sedangkan di IPA ini sebenarnya untuk dilihat dari nilai sih saya sudah lumayan bagus Bu, cuman saya ini kurang suka Bu, padahal yaitu orang tua saya memaksa saya di situ. Tapi saya
merasa keberatan Bu, karena saya kurang suka dan kurang nyaman di jurusan IPA. Jadi menurut Sania, kalau Sania masuk IPS, mungkin prestasi Sania akan tinggi nih. Kalau Sania masuk IPA mungkin akan anjlok karena tidak menyukai. Iya Bu, sebenarnya saya bisa aja sih Bu, nilainya juga lumayan, cuman ya itu karena mungkin kalau saya tidak menyukai ya akan berakibat ke nilai saya nantinya. Ya, maksudnya tidak ada dukungan dari dalam diri. Iya, seperti Bu. itu ya. Oke, baik. Ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, sekarang menurut Nasania nih, kira-kira gimana caranya supaya Nasania bisa membujuk orang tua? Saya sih masih bingung Bu, sebelumnya saya udah bilang bahwa saya mau di jurusan IPS, cuman orang tua saya tetap bersikeras untuk menyuruh di jurusan IPA karena mereka mau saya ingin menjadi dokter Bu. Kira ya Bu. Sekarang ibu ada nih punya kotak. Seandainya nih, bayangkan ibu ada punya kotak ajaib, kira-kira Sania mau minta meminta apa di dalam kotak itu, keinginan Sania? Untuk saat ini saya mau minta semoga orang tua saya bisa mengerti saya Bu, atau mungkin Allah bisa memberikan jalan terbaik untuk saya mengikuti orang tua saya atau keinginan saya sendiri. Oke, baik. Sekarang ibu mau nanya nih, di antara 1 sampai 10 kira-kira Sania merasa poin berapa atau kisaran angka berapa nih keinginan Sania itu akan terwujud? Sepertinya sampai 7 aja sih Bu. Iya, baik, sampai 7. Bagus, sudah, keinginannya sudah kuat. Terus ibu mau nanya lagi nih, kira-kira nih menurut Sania, di keinginan Sania tadi, apa yang harus Sania lakukan lagi terhadap orang tuanya? Mungkin Bu, membuktikan bahwa saya itu mampu dan sangat berprestasi di jurusan IPS. Caranya? Caranya saya terus belajar, berusaha, dan berdoa Bu. Ya, bagus, benar apa yang kamu katakan. Di sini juga selain kamu terus belajar, berusaha, menurut ibu, saran dari ibu nih, kan yang melakukan Sania juga. Di sini juga Sania selain berusaha, berikhtiar, Sania juga harus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, dan juga coba Sania beranikan diri berbicara lagi kepada orang tua, tetapi dengan syarat tadi, itu bicaralah yang baik. Gimana nih kita sebagai seorang muslim berbicara kepada orang tua, tata keramahnya gimana, ambil hati orang tua dengan baik ya, bagus. Sekarang ibu mau nanya lagi nih, tadi kan Sania sudah ada ingin mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan cita-citanya bisa di jurusan IPS dengan keberhasilan 7 tadi. Sekarang keberhasilan berapa nih kira-kira Sania akan melakukan hal untuk mewujudkan 7 tadi? Kalaunya itu sih Bu, saya merasa di angka 8 Bu. Sebenarnya saya kenapa jadi tidak terlalu merasa sanggup Bu, karena orang tua saya itu sangat memaksa Bu di jurusan IPA ini, dan sepertinya saya tidak bisa membantah permintaan mereka tersebut. Baik. Kalau menurut ibu nih ya, kan semua keputusan ada di kamu, baik itu proses konseling kita ini ataupun nanti dengan orang tuamu. Nah, kalau saran ibu, kamu kalau mau milih tetap dengan keputusanmu, kamu nggak salah. Kalau kamu mau ikut orang tua kamu juga kamu nggak salah. Tapi seandainya nih kamu milih pilihan kamu yakinkan hati kamu, terus kamu lihat juga potensi kamu sebenarnya ada di mana. Nah, nyaman
semua konsekuensi kan kamu yang nanggung nih. Ibaratnya orang tua tuh cuma mencoba menyalurkan ke yang mungkin pandangan mereka di jalur itu bagus, tapi menurut kamu kan beda. Nah, jadi kamu coba nanti ya, kamu beri pengertian kepada orang tua kamu berusaha juga membuktikan bahwa oh benar nih, dengan jurusan IPS kamu bisa berprestasi, kamu bisa enjoy menjalani sekolah kamu. Nanti kamu juga rajin-rajin berdoa, minta sama Allah, bisa kamu sholat tahajud atau apa. Nah, sebelumnya kamu berbicara nanti dengan ibumu atau ayahmu, kamu wudhu dulu biar emosi kamu bisa terkendali. Nah, sama-sama gitu diskusikan dengan baik. Iya Bu, saya akan berusaha seperti itu. Cuman Bu, bagaimana kalau mereka tetap membantah dan tetap memaksa saya untuk masuk jurusan IPA? Itu sebenarnya sih semua orang tua tuh baik, pasti mau menuruti keinginan anaknya apapun. Tapi ya bisa kitanya aja lagi, bisa nggak memberi pengertian kepada orang tua. Nah, sisanya coba aja dulu nanti ngomong. Kalau misalnya ada apa-apa atau perlu saran dari ibu, mungkin bisa kesini lagi, kita berdiskusi lagi, mencari penyelesaiannya. Iya Bu, baiklah. Nanti saya akan mencoba dulu bicara sama orang tua saya. Nanti kalau memang belum ada jalan keluarnya, nanti saya akan kesini lagi Bu. Ya, baik. Sekarang ibu mau nanya nih, gimana perasaan kamu saat ini? Alhamdulillah lumayan tenang sih Bu. Alhamdulillah. Nah, karena Sania mungkin sudah lumayan tenang, mungkin waktu kita juga sudah hampir 20 menit nih. Ibu rasa cukup dulu ya untuk konseling kita hari ini. Nanti kalau ada apa-apa, Sania bisa datang dulu lagi ke sini. Ibu sangat terbuka untuk Sania. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah membantu saya. Ya, sama-sama. Saya pamit keluar Bu. Ya, hati-hati ya. Nggih.